Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Di sini saya Fani Anita Tirta dari kelas 1 G nomor absen 10 akan menjelaskan mengenai pengendalian kas. Sebelum menuju ke materinya, kita cari tahu dulu yuk apa sih itu kas? Kas adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai yang dipegang perusahaan ataupun disimpan di bank yang dapat digunakan untuk kegiatan generik perusahaan. Kas dapat diubah menjadi aktiva lain dan digunakan untuk membeli barang atau jasa, serta memenuhi kewajiban dengan lebih mudah bila dibandingkan dengan aktiva lainnya. Oleh karena itu, kas disebut juga aktiva liquid atau cair. Oleh karena sifatnya yang liquid, kas sering menjadi sasaran kecurangan atau pencurian. Itulah sebabnya akuntansi untuk kas, prosedur-prosedur untuk melindungi dari pencurian dan penyalahgunaan sangat penting. Selanjutnya kita menuju ke pengertian pengendalian kas. Pengendalian kas disebut juga kas control, yaitu kegiatan atau proses untuk mengendalikan uang tunai yang dimiliki perusahaan agar jangan terlalu kecil sehingga membahayakan likuiditas atau terlalu besar sehingga menurunkan kemampuan. Lalu tujuan pengendalian kas yaitu yang pertama, mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas. Yang kedua, mendorong dicapainya efisiensi. Yang ketiga, menjamin ketelitian dana akuntansi tentang kas. Yang keempat, dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Jadi untuk kesimpulannya, tujuan utama pengendalian kas yaitu untuk mencapai kas yang optimal. Selanjutnya, unsur pengendalian kas. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Yang kedua, penaksiran risiko. Digunakan untuk identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Dan untuk yang terakhir yaitu pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian inter sepanjang waktunya. Manfaat pengendalian kas. Yang pertama, mencegah terjadinya kecurangan kas. Yang kedua, mendorong terciptanya efisiensi operasi. Yang ketiga, menjamin terciptanya data akuntansi yang tepat. Akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengendalian kas itu dapat mencegah terjadinya kecurangan kas. Pertama, pengendalian untuk penerimaan kas. Penerimaan kas biasanya berasal dari penjualan tunai yang dilakukan melalui kas register pada saat transaksi penjualan terjadi. Bisa juga penerimaan kas melalui pos yang dapat berwujud cek yang diterima dalam amplop atau berupa pos wesel. Hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, semua penerimaan kas harus dicatat. Hal tersebut digunakan agar menghindari kecurangan kas. Yang kedua, hendaknya penjualan kas pada hari itu disetorkan ke bank. Yang ketiga, pemegang kas harus dipisahkan dari petugas pencatat transaksi kas. Petugas penjualan yang mengoperasikan mesin kas register tidak diperkenankan mengerangkap sebagai petugas pembuka mesin kas register. Pengendalian untuk pengeluaran kas. Kecurangan atau penyelewengan biasanya jarang terjadi melalui transaksi penerimaan kas, melainkan melalui pengeluaran kas atau dengan menggunakan faktur fiktif atau palsu. Oleh karena itu, pengawasan atas pengeluaran kas sama pentingnya atau bahkan kadang-kadang lebih penting daripada penerimaan kas. Maka dari itu, seharusnya kita lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kas. Yang harus diperhatikan yaitu 1. Semua pengeluaran harus dilakukan menggunakan cek kecuali pengeluaran dengan jumlah kecil. Yang kedua, cek harus ditandatangani minimal 2 orang penjabat.
Hal ini untuk mencegah adanya kecurangan dalam pengeluaran kas yang tidak tampak dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, cek yang batal atau salah tulis harus diarsir rapi. Yang keempat, hendaknya diberi cap tanda lunas. Sekian penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.